dan ceria yang diadakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat, dan alhamdulillahnya ini mendapat juara 1 tingkat provinsi. Adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk siswa SMA di 1 Lintombo. Tinggal di lereng Gunung Sago dengan berbagai kearifan lokal, berpegang teguh pada adat pesan syarat pesan di Kitabullah. Jadi semua data yang ada di video ini adalah siswa SMA Negeri 1 Lintombo. Salah satu tradisi masyarakat Lintau di bulan Ramadan adalah membuat kue sakti. Kue sakti adalah salah satu kue khas Ramadan yang berbahan dasar tepung beras. Biasanya kue sakti dihidangkan sebagai cemilan saat berbuka puasa. Cara memasaknya sangatlah unik, yaitu dengan menjepitkan adonan ke dalam cetakan yang berupa besi panas dan dibakar di atas sabut kelapa. Berbuka bersama adalah salah satu tradisi masyarakat Minangkabau yang dapat mengerat tali silaturahmi. Selain dijadikan sebagai cemilan saat berbuka puasa, kue sapik juga merupakan salah satu kue khas lebaran masyarakat Lintau. Saya ulang lagi ya Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya pada sesi kelima ini untuk berbagi praktik baik. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya, nama saya Okta Putri Nupus. Saya adalah guru penggerak angkatan 4 yang paling muda, yang paling kecil di angkatan 4. Terima kasih. Berapa murid itu? Masih singkat. Jadi saya mengajar di SMA Negeri 1 Lintau, kebetulan ibu matematika. Tapi sekarang saya tidak akan berbagi praktik mengajar matematika. Kalau tadi teman-teman saya sudah membagikan tentang intrakurikuler, saya akan membagikan tentang ekstrakurikuler. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, kita cek terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang mengajar TK, boleh angkat tangannya? Oke, boleh Ibu? Siapa namanya Bu? Nama saya. Oke, berarti di TK ada ekstrakurikulernya. Boleh Bu sebutkan apa saja ekstrakurikuler itu? Kalau saat ini untuk di kegiatan ekstrakurikuler di TK
gitunya di sini. Baik, izin Bu perkenalan, nama kami Syarman dari guru penggerak juga angkatan 4. Kebetulan dipercaya diamanat oleh teman-teman angkatan 4 sebagai koordinator dari guru penggerak Kabupaten Tanah Datar. Tentunya sekarang bukan ngajar lagi ya Bu. Kemarin dipromosikan jadi kepala sekolah di SMP 4 di Tonggo Utara. Tapi sebelumnya memang mengajar di SMP 1 pada Kanting. Mengajar di SMP 1 pada Kanting, mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Ekstranya yang dilakukan ada yang wajib pramuka, kemudian ada bidang keagamaan, tahfiz, kemudian di bidang kesenian, drum band, kemudian di bidang olahraga juga ada voli dan bola kaki. Kemudian di bidang akademiknya itu ada apa istilahnya dalam persiapan anak-anak kita dalam uji olimpiade. Nah, jadi itu kira-kira SMP Semarang Kanting kami gambarkan itu juga sekolah penggerak kemarin Bapak Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan. Dari SMA, dari dulu yang dari SMA boleh saya ke sebelah sini biar saya diundang. Oke Ibu, boleh berdiri, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Yulia dari SMA 1 Baripu. Kalau untuk ekstrakurikuler SMA wajibnya pramuka ya. Kalau ekstrakurikuler yang pilihan, kami juga seperti SMP ada yang di bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kemudian dari kesenian. Kalau dari olahraga kami ada pencaksilat, kemudian ada untuk voli, kemudian lagi ada basket. Sedangkan untuk di bidang kesenian ada ranggai, kemudian lagi ada pentas untuk persiapan pentas seninya, kemudian kalau dari segi akademik persiapan untuk olimpiade. Kemudian kami juga ada yang namanya English Club. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Ibu Mary dari SMA 1 Bandipur. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu semuanya. Dari tadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu ada banyak sekali ekstrakurikulernya. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah ekstrakurikuler itu sudah memenuhi semua kebutuhan murid kita? Belum. Apakah ekstrakurikuler yang dibentuk di sekolah itu sesuai dengan bakat dan minat murid kita? Belum tentu. Karena pada kenyataannya di sekolah saya sendiri ada murid di SMA ada murid yang tidak memiliki ekstrakurikuler atau memiliki ekstrakurikuler tetapi tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, ikut-ikutan teman, paksaan dari wali kelasnya dan berbagai macam hal lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ekstrakurikuler itu sangat penting sekali. Jadi di sini ada beberapa penelitian, saya kutip salah satunya dari penelitian Dr. Rihana. Sekolah itu membantu murid menjadi individu yang lebih berkompeten dan terampil secara holistik. Memang sangat penting sekali ekstrakurikuler ini di sekolah. Yang keterampilan, kepemimpinan murid, kemudian kreativitas mereka, mulai dari seninya, olahraganya, dan sebagainya macam hal lainnya. Kemudian yang kedua, peningkatan prestasi akademis. Beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa ada korelasi positif antara hasil belajar siswa dengan keikutsertaan mereka dalam ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter. Nah, karena kita kurikulum merdeka, ekstrakurikuler ini seharusnya dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah peluang sosialisasi. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat, dengan guru dan orang-orang lainnya. Kemudian penggalian bakat dan minat. Nah, ini yang paling penting sekali. Ekstrakurikuler ini seharusnya menjadi tempat bagi murid untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir ini adalah
ada murid yang belum memilih ekstrakurikuler. Dan hal ini teridentifikasi karena saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Karena pada pendampingan pertama atau kedua rasanya itu ada harapan yang dituliskan oleh murid tentang keinginan mereka terhadap sekolah. Nah, di sanalah teridentifikasi oleh saya. Nah, jadi di sini harapan murid terhadap sekolah. Yang pertama, saya melihat dari hasil angket tersebut ada murid yang menginginkan beberapa ekstrakurikuler yang memang tidak ada di sekolah. Padahal di sekolah sudah banyak sekali ekstrakurikuler, tapi sayangnya itu belum memenuhi kebutuhan murid. Nah, dari sana diidentifikasilah ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi dari 10 murid yang saya wawancarai, ternyata ada satu murid yang sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah di YouTube hampir 20 juta. Dari kegiatan guru penggerak ini saya mengidentifikasinya. Kemudian saya melihat bahwa dari identifikasi anak ini harus ada sebuah ekstrakurikuler yang memang memenuhi kebutuhan murid ini, kemudian sesuai dengan kodrat zamannya. Karena saat sekarang memang teknologi informasi itu semuanya diperoleh dari media sosial. Kemudian harus ini yang mengembangkan profil pelajar Pancasila, dan tentunya ekstrakurikuler ini juga berdampak kepada sekolah. Makanya saya terbesit ide untuk membuat sebuah program ekstrakurikuler yang bernama konten kreator. Itu awalnya saya menemukan ide untuk membentuk sebuah ekstrakurikuler yang dinamakan dengan konten kreator. Namun, ini yang biasanya kita sudah ada niat baiknya, tetapi selalu saja ada tantangan yang berada di depan kita. Yang pertama dari diri sendiri terlebih dahulu. Walaupun saya masih muda, tapi tidak semua teknologi yang bisa saya kuasai. Kalau misalnya itu saya tidak tahu misalnya kalau copyright itu seperti apa, kemudian kalau dari TikTok algoritmanya itu seperti apa, Instagram apa yang paling diminati oleh semua orang, terbatas kepada diri saya sendiri. Artinya saya tidak bisa berdiri sendiri untuk membuat program ini, menjalankan program ini. Itu permasalahan dari diri saya sendiri. Kemudian dari rekan sejawat, dari awal saya berpikir apakah program ini akan diterima oleh teman-teman saya. Jangan nanti saya sudah menyampaikan ide saya, tetapi teman-teman saya ombok jangan godangnya. Ini yang agak saya, mungkin di sekolah Bapak dan Ibu ada yang seperti itu nggak? Setiap kita ada program lain, tapi kita merasa tantangannya adalah dari teman sejawat. Ada beberapa teman sejawat yang tidak mau dukung, malah mencemooh kita. Ada, ya. Berarti sama sekolah kita, Bu. Ya. Nah, kemudian kepala sekolah. Yang kepala sekolah ini yang menjadi prioritas utama. Karena kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah, teman-teman tadi, mereka harus terpaksa setuju. Ya enggak, Bapak dan Ibu? Ya. Nah, kalau kepala sekolahnya tak setuju gimana? Nah, itu tantangan yang saya hadapi di awal. Kemudian dari murid, dari 965 itu apakah lebih 20 murid yang mau masuk ke konten kreator, atau hanya ada 1-2 orang saja yang berminat? Itu yang saya takuti. Karena ekstrakurikuler itu satu pembina biasanya untuk 10 sampai 15 murid. Nah, itu yang saya takutkan. Karena saya tidak bisa berdiri sendiri, otomatis saya
butuh lebih dari 15 anggota ekskul konten kreator. Nah, kemudian sarana dan prasarana. Kalau berhubungan dengan konten kreator pasti kita butuh kamera, butuh ruang podcastnya, butuh lightingnya, butuh mic-nya, dan beberapa hal lainnya yang memang mencakup semuanya. Dan itu di sekolah kami memang belum disediakan sama sekali. Itu tantangan yang saya hadapi di awal, Bapak dan Ibu. Namun saya tetap melakukan aksi saya. Nah, di sini aksi saya. Kalau kita ada niatnya buat programnya terlebih dahulu, diterima atau tidak nanti urusan belakangan. Karena kalau kita masuk ke ruang kepala sekolah, Bu, saya ada ide ini, tapi tidak kita buatkan ke dalam bentuk program, tidak kita tuliskan, itu tidak akan jadi. Makanya saya tuliskan dulu, yang pertama tujuan dan misi ekskul ini apa, struktur organisasinya, rencana kegiatannya, alokasi dananya bagaimana, karena alokasi dana ini juga hal yang paling penting dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian rancangan monitoring dan evaluasinya bagaimana. Nah, setelah saya buat program, saya tidak langsung ke kepala sekolah. Saya cari temanku dulu. Jadi di sini saya berpikir kalau saya yang ide kreatifnya, saya butuh teman saya yang memang sudah bagus dalam kegiatan lapangan. Itu yang pertama. Kemudian saya butuh teman yang memang literasinya bagus, karena ini memang sangat penting sekali. Artinya saya memang butuh dua teman yang akan membantu menjalankan program ini. Boleh Bapak Alek berdiri sebentar, Bapak Alek. Ini adalah salah satu konten kreator yang membantu terlaksananya program ini. Sudah seia sekata, baru kita ke kepala sekolah. Ya, lanjut ke kepala sekolah, menceritakan ide kita ini, program kita ini bagaimana ke depannya. Alhamdulillah, kepala sekolah waktu itu menyetujui. Pak, ini program kita, kami ingin menjalankan bagaimana Pak? Oke, lanjut. Nah, itu kata Bapak kepala sekolahnya waktu itu. Nah, setelah diskusi bersama Kepsek, artinya perlu disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru serta warga sekolah. Makanya ketika itu, kegiatan Norma Karya, itu kami memang membahas tentang ekstrakurikuler ini. Nah, salah satunya adalah yang konten kreator ini. Nah, ini adalah kegiatan sosialisasi kepada murid. Kebetulan kami memang prioritasnya adalah murid kelas 10. Jadi kegiatan MPLS kami mensosialisasikannya kepada murid sebagai ekstrakurikuler yang baru di sekolah. Kemudian dengan menggunakan media sosial itu kita merekrut anggota konten kreator. Nah, ini jumlah siswa anggota konten kreator di awal pembentukannya ada 5 orang. Seharusnya 5 orang itu satu pembinaan Bapak dan Ibu, tetapi karena persetujuan kepala sekolah dan beberapa alasan tertentu yang masuk akal, makanya kami bertiga yang menjadi pembinanya. Nah, setelah direkrut, kemudian kami mengadakan kesepakatan ekskul terlebih dahulu, sama dengan Bapak dan Ibu yang mengadakan kesepakatan kelas di awal semester. Kami juga mengadakan kesepakatan ekskul di awal pertemuan. Jadi ini yang akan membantu mengatur lalu lintasnya kegiatan ekstrakurikuler. Ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu boleh nanti dilihat di Instagram kita, Semansalin Kreatif namanya. Kemudian di YouTube kita juga Semansalin Kreatif. Jadi YouTube dan Instagram ini memang benar-benar mempromosikan sekolah dan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Oke.
kemudian keterampilannya meningkat, mulai dari cara mereka mengedit video, kemudian cara mereka mengambil videonya, itu mereka sudah meningkat dalam 1 tahun ini. Nah, kemudian awalnya saya berpikir bahwa profil pelajar Pancasila yang ditonjolkan dalam ekskul ini hanya kreatif saja. Tetapi seiring berjalannya waktu saya melihat adanya perkembangan dalam profil pelajar Pancasila yang lain. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada beberapa perubahan yang saya lihat dalam diri murid saya. Pertama, ketika mereka mengambil video, mereka izin dulu, Bu, izin ya, saya mau ambil videonya. Itu terlihat dari perubahan mereka. Itu tidak langsung 1 hari berjalan langsung kelihatan, tidak. Ada prosesnya. 1 tahun berjalan itu sudah mulai kelihatan progresnya. Kemudian bergotong royong. Karena mereka ada berlima, mereka harus membagi tugas siapa yang take video, siapa yang mengedit, kemudian nanti siapa yang buat literasinya. Mereka harus bisa bekerja sama dengan baik. Artinya gotong royongnya sudah mulai terlihat di sini. Kemudian bernalar kritis. Ini ternyata yang juga sangat penting karena salah upload video berbahaya kan Ibu, apalagi untuk sebuah instansi. Makanya mereka harus memang berpikir kritis dulu, oh ini ada dampaknya enggak, oh ini ada dampak negatifnya enggak. Harus berpikir terlebih dahulu sebelum mereka mengupload video atau kegiatan-kegiatan sekolah. Itu untuk perubahan yang terjadi pada diri murid. Nah, untuk perubahan pada kami sebagai pembina, kalau kita ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila kepada murid, artinya kita seharusnya yang terlebih dahulu mencontohkan kepada murid. Artinya kita harus membelajarkan profil pelajar Pancasila terhadap diri kita terlebih dahulu. Itu yang kami rasakan. Nah, kemudian sarana dan prasarana 3 bulan pertama Bapak dan Ibu, kami mengambil video itu hanya menggunakan HP seadanya saja. Tetapi mungkin ini adalah bentuk ujian dari kepala sekolah, dicolek dulu leyo atau tidak dengan ekskul. Tapi kami tetap, kita sudah ada kesepakatan dengan murid di awal, apapun tantangannya, apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus bisa menemukan solusinya. Jadi alhamdulillah di bulan November itu kita dari dana komite itu disediakan kamera, kemudian lightingnya, beserta ruangan untuk konten kreatornya. Nah, untuk sekolah dampak positifnya itu adalah kalau sekarang itu sedang ada program PPID, betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, ini konten kreator bisa menjadi salah satu tim di dalamnya nanti. Itu manfaat dari sekolah. Kemudian untuk masyarakat, alumni dan beberapa masyarakat di luar itu dapat melihat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah melalui media sosial dari konten kreator. Jadi mereka bisa melihat apa-apa saja kegiatan dan event-event yang diadakan oleh sekolah. Jadi itu perubahan yang terjadi selama 1 tahun kami berproses, dan sekarang kami masih berproses untuk lebih baik lagi Bapak dan Ibu. Sekarang mari kita tonton sebuah video hasil karya dari konten kreator bekerja sama dengan seluruh siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kebetulan ini dalam kegiatan lomba Ramadan Ceria yang diadakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat, dan alhamdulillahnya ini mendapat juara 1 tingkat provinsi. Adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk siswa SMA Wisata
tinggal di lereng Gunung Sago dengan berbagai kearifan lokal, berpegang teguh pada adat pesan syarat pesan di Kitabullah. Jadi semua data yang ada di video ini adalah siswa SMA Negeri 1 Lintang. Salah satu tradisi masyarakat Lintau di bulan Ramadan adalah membuat kue sakti. Kue sakti adalah salah satu kue khas Ramadan yang berbahan dasar tepung beras. Biasanya kue sakti dihidangkan sebagai cemilan saat berbuka puasa. Cara memasaknya sangatlah unik, yaitu dengan menjepitkan adonan ke dalam cetakan yang berupa besi panas dan dibakar di atas sabut kelapa. Berbuka bersama adalah salah satu tradisi masyarakat Minangkabau yang dapat mengerat tali silaturahmi. Selain dijadikan sebagai cemilan saat berbuka puasa, kue sapik juga merupakan salah satu kue khas Lebaran masyarakat Lintau. Mana dong? Jadi ini yang saya sadari bahwa apapun program yang Bapak dan Ibu rencanakan, semuanya tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada dukungan dari semua warga sekolah. Artinya ini bukan keberhasilan satu orang siswa, bukan keberhasilan dari satu orang pembina, tapi ini adalah keberhasilan satu sekolah, semua warga yang ada di sekolah tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.